Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathati baliyat. Al-ula yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim, wa thaniya yusallitullahu alaihim sultanan zalima, wa thalitha yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari yang berkah ini kita kembali dapat berjumpa melalui program pengajian lewat Zoom yang alhamdulillah jumpa kita untuk yang kesekian kalinya. Dan kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti pengajian ini yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan keislaman kita serta mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pengajian yang semacam ini dapat kita jadikan sebagai sarana silaturahmi di antara kita, walaupun tidak berjumpa secara langsung di darat, tapi cukup mewakili melalui program Zoom kita ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bapak semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sekarang ini sedang berada di penghujung bulan Desember dan di penghujung tahun 2024. Hari ini sudah tanggal 23 Desember. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kali kita berada di bulan Desember yang semacam ini, kadang-kadang membuat kita sedikit agak risau menghadapi tantangan global kita, terutama adanya upaya-upaya dari saudara-saudara kita di luar agama kita yang senantiasa mengajak, mengundang ya saudara-saudaranya untuk bisa bersikap toleransi dan juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ritual mereka. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini kajian yang akan saya berikan dengan tema kedudukan orang non-muslim dalam pandangan agama Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema ini ada relevansinya dengan bulan Desember yang sebentar lagi saudara-saudara kita akan melaksanakan hari raya mereka atau memperingati perayaan Natal mereka yang tinggal 2 hari lagi. Saya selalu di penghujung bulan Desember yang semacam ini selalu ada
pertanyaan-pertanyaan yang klasik, ya, tentang bagaimana sikap kita, karena pemerintah mulai dari presiden sampai yang paling bawah hari ini, kalau memberikan salam itu, salamnya sudah salam lintas agama, sudah mewakili 6 agama yang diakui di Indonesia ini. Nah, di bulan Mei yang lalu, Majelis Ulama Indonesia mengadakan ijtima, perkumpulan para ulama di Bangka Belitung di bulan Mei tahun 2024. Salah satu poin yang mereka bahas dalam ijtima ulama di tahun 2024 ini adalah yaitu hukum mengucapkan selamat Natal dan sekaligus hukum mengucapkan salam lintas agama. Seperti yang kita saksikan ya belakangan ini, semua para pemimpin kita memberikan salam adalah salam lintas agama. Nah, dalam ijtima ulama atau Majelis Ulama Indonesia tahun 2024, mereka sudah memutuskan bahwa mengucapkan salam lintas agama itu hukumnya haram, dan mengucapkan selamat Natal juga hukumnya haram. Nah, tapi apakah fatwa ini berguna didengar oleh para pemimpin kita yang selama ini tentu kita saksikan sangat sulit mereka menerima fatwa-fatwa yang semacam ini. Ya, tetap saja mereka menjalankan seperti biasa saja. Maka di awal atau pada mukaddimah ceramah saya tadi, saya mengawali dengan membacakan salah satu hadis. Bagaimana resiko orang yang lari dari para ulama, tidak mendengarkan fatwa dan nasihat para ulama. Rasul mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Nabi. Jadi nanti ada masanya umat akan sampai kepada era itu. Apa kata Nabi yang terjadi pada masa itu? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Di mana umat Nabi Muhammad di masa itu, kata Nabi, ya, beramai-ramai mereka lari dari para ulama dan para fuqaha, ahli-ahli yang pakar hukum. Jadi di era itu, kata Nabi, umat Islam tidak lagi mendengarkan fatwa ulama, tidak lagi mendengarkan nasihat ulama. Diadakan pengajian, diadakan majelis taklim, itu kadang-kadang cuma formalitas. Tapi ketika ada fatwa-fatwa yang sudah berkaitan dengan hukum-hukum akidah, itu sama sekali diabaikan, tidak dapat dipraktekkan, karena itu dianggap sebagai fatwa yang tidak berguna saja. Lalu apa yang akan terjadi kepada umat di masa itu apabila umat ini, termasuk juga para pemimpinnya, lari dari para ulama, lari dari para fuqaha? Maka Rasul mengatakan yang akan terjadi pada masa itu ketika orang lari dari para ulama ini, fayabtalihimullahu bitalatati baliyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, memberikan 3 bencana, 3 musibah kepada umat dan para pemimpin umat yang lari dari para ulama dan fuqaha ini. Apa bala yang ditimpakan kepada mereka? Yang pertama, kata Nabi, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Jadi kalau pemimpin dan umat ini sudah tidak mendengarkan lagi nasihat dan fatwa-fatwa ulama ini, maka yang akan terjadi kepada mereka, kata Nabi, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan dari setiap usahanya. Artinya orang berusaha, orang punya harta, orang punya pekerjaan, orang punya perdagangan, tapi keberkahan dari usahanya itu diangkat oleh Allah. Keberkahan dari rezekinya itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala.
Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau kita hidup ini sudah nggak ada berkahnya, ya, hidup kita tidak ada berkahnya, bisa kita bayangkan itu. Ya, ada harta tapi tidak ada berkahnya. Harta begitu cepat saja habis. Ya, umur kita tidak berkah, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ini, nggak ada berkahnya. Ini adalah sebagai pertanda kalau sudah manusia, umat ini, para pemimpin kita lari dari para ulama, pasti lambat atau cepat akan merasakan itu. Diangkat oleh Allah dari keberkahan semua usaha, semua harta yang mereka miliki. Ini bukan main-main. Ya, oleh karena itulah Rasul kalau berdoa itu bukan minta wa katsiratan fi rizqi, berikan aku rizki yang banyak, tapi wa barakatan fi rizqi, berikan kami rizki yang berkah. Jadi banyak kalau tidak berkah tidak guna. Lebih baik berkah walaupun sedikit tapi berkah, itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau orang sudah lari dari para ulama, yang pertama menimpa mereka keberkahan usahanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian risiko yang kedua kata Nabi, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Ketika umat ini sudah lari dari para ulamanya, tidak mau lagi mendengarkan fatwa-fatwa dan nasihat ulama-ulama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Ya, Allah akan mengirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Nah, ini sudah lama kita rasakan ini. Ya kan? Ini sudah cukup lama kita rasakan. Itu boleh jadi sebagai akibat daripada membangkangnya kita kepada ulama-ulama ini. Kita menganggap sepele para ulama-ulama itu. Ya, dan kita lihatlah di masyarakat, ya, kalau ada acara-acara kenegaraan biasanya itu ulama ini kurang mendapatkan tempat. Ya, kalau duduk saja tidak selepel dengan pemimpin negara. Mereka berada di belakang. Ini adalah sebagai bentuk tidak adanya penghormatan kepada para ulama. Jadi wajar-wajar saja kalau kemudian fatwa-fatwanya tidak didengarkan dan tidak dipraktekkan. Lalu yang ketiga, risiko yang ketiga, ketika fatwa ulama itu tidak dipraktekkan, kata Nabi, wa yukhrijuna minad dunya bighairi iman. Nanti rata-rata orang keluar dari dunia ini atau meninggal, kebanyakan nanti mereka dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin hanya beragama Islam, tapi sedikit orang nanti yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kalau kita bicara iman dan Islam, Buya Hamka rahmatullah alaihi pernah mengatakan, kalau kamu ingin melihat orang Islam, ya, pergilah kamu ke solat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kalau ingin melihat orang Islam, pergilah solat Idul Fitri, Idul Adha. Itu orang Islam semua. Tapi kalau kamu ingin melihat orang yang beriman, kata Buya Hamka, pergilah kamu solat subuh ke masjid berjamaah. Lihat, kalau kamu ingin melihat orang beriman, pergi solat subuh ke masjid berjamaah. Itu orang-orang beriman itu. Kalau dia ke masjid berjamaah subuhnya, itu orang beriman. Ya, tapi kalau kamu ingin melihat rata-rata orang Islamnya, pergilah ke solat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Itu rata-rata adalah orang Islam. Tidak mungkin ada orang non-Muslim solat hari raya itu. Tapi kualitasnya, level mereka, level orang yang hanya berislam saja, tapi belum tentu beriman. Sering orang mengatakan ada perbedaan orang beriman dengan orang berislam. Kalau orang yang berislam itu belum tentu beriman, tetapi orang yang beriman itu sudah pasti berislam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya antarkan dulu dari fatwa tadi, karena ada pembahasan kita tentang kedudukan orang non-Muslim dalam pandangan agama Islam, yaitu ada kaitannya dengan Natal, ada kaitannya dengan macam-macam itu. Maka saya antarkan dulu dengan fatwa ulama, ijtima ulama kemarin di Bangka Belitung itu. Mereka mengatakan haram hukumnya
menyampaikan salam lintas agama dan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal, apalagi sampai ikut merayakan Natal. Sekarang lagi viral di sosmed, ada ada seorang ustadz yang mengatakan ya boleh kita mengucapkan selamat Natal asal tidak disertai dengan niat, tidak ada sebuah pengakuan. Nah, ada orang mengatakan begitu. Tapi kalau kita kembali kepada nas, kepada ayat Al-Quran, surat Maryam ayat 88 sampai 92, di situ sudah tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, mengklaim, mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak. Ya, jadi ketika orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan Tuhan itu punya anak, ya anak Tuhan menurut orang Yahudi namanya Ezra atau Uzair, anak Tuhan menurut orang Nasrani namanya Al-Masih atau Yesus. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata anak Tuhan mereka adalah Ezra. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika mereka mengatakan Tuhan itu punya anak, Allah marah, Allah murka. Allah katakan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepadaku. Allah murka kepada mereka. Akibat dari ucapan mereka itu, kata Allah, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi itu mau terbelah. Wa takirul jibalu hadda, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah memiliki seorang anak, baik itu anak secara biologis ataupun anak secara teologis, tidak pantas dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak secara biologis artinya anak yang dilahirkan melalui ibu, ya, naudzubillahi min dzalik. Anak secara teologis artinya Allah itu punya anak angkat, anak asuh, anak buah, naudzubillahi min dzalik. Semuanya itu adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat beranak tersebut. Nah, inilah dasar utama para ulama kemarin mengharamkan mengucapkan selamat hari Natal itu. Nah, persoalannya ini rasanya berat untuk dipraktekkan, berat untuk ditaati oleh para pemimpin-pemimpin yang formal maupun juga oleh para pejabat-pejabat kita. Sulit ini ditaati. Kenapa? Ya karena kita sebagaimana tadi kata Nabi itu, kita memang sudah berada di zaman di mana manusia, di mana umat Islam itu sudah lari dari para ulamanya. Mereka mengadakan pengajian-pengajian, mereka hadir ke majelis taklim, ya hanya sekedar formalitas saja, menghargai saja. Tapi fatwa-fatwa yang strategis, yang menyangkut akidah daripada umat ini sangat berat untuk mereka praktekkan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kembali kepada tema awal kita adalah kedudukan orang non-muslim dalam pandangan Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini memang hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan bermacam-macam suku, bangsa dan keyakinan. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, kata Allah,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya kami kembang biakan kamu menjadi bangsa, menjadi umat yang besar, sampai bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bahkan berbeda bahasa dan keyakinannya. Tujuannya tidak lain, kata Allah, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, tapi orang yang paling mulia di antara seluruh manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara-saudara, Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi tentang perbedaan? Terutama pembahasan kita berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Nah, dalam pandangan agama Islam, bahwa seluruh non-muslim itu disebut kafir. Ya, saya ulangi, seluruh orang-orang non-muslim itu disebut kafir dalam Islam. Baik dia punya kepercayaan, baik dia punya agama, baik dia punya keyakinan, ataupun dia tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan, maka mereka semuanya kedudukannya dalam Islam disebut kafir. Kafir secara bahasa itu artinya, asal dari kata kafaru, artinya menutupi diri dari kebenaran. Ya, jadi jelas Islam memandang seluruh non-muslim itu adalah kafir. Walaupun kata-kata kafir ini tidak selamanya mutlak berkaitan dengan akidah, tapi ada juga yang berkaitan dengan muamalah, ada juga yang berkaitan dengan aspek lain. Di dalam Al-Quran, kata-kata kufur ini terbagi dua. Yang pertama ada kafir i'tiqadi, namanya kafir i'tiqadi, kafir secara akidah. Yang kedua ada namanya kafir amali, kafir perbuatan. Nah, perbedaannya apa? Kalau kafir i'tiqadi, kafir akidah, maka yakhruju minal millah. Orang ini di luar agama Islam, di luar akidah yang benar, maka mereka disebut kafir i'tiqadi, kafir akidah. Berarti non-muslim. Kalau sudah kafir akidah, non-muslim. Tapi ada juga yang namanya kafir amali, kafir perbuatan. Secara akidah, akidahnya masih Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan sebagai perbuatan orang Islam. Nah, itu namanya kafir amali. Nah, bedanya apa? Apa bedanya kafir amali dengan kafir i'tiqadi? Kalau kafir i'tiqadi itu di luar Islam. Tapi kalau kafir amali, dia secara akidah masih beragama Islam, tapi secara amaliyahnya dia tidak mencerminkan sebagai orang yang beragama Islam. Itulah kafir amali. Nah, dia masih dihukum la yakhruju minal millah, belum dianggap keluar dari akidah Islam. Jadi akidahnya tetap Islam, tapi dia melakukan perbuatan kafir. Contohnya apa? Contohnya meninggalkan solat. Rasul mengatakan, al-farqu bainana wa bainahumus solah. Yang membedakan orang Islam dengan orang-orang non-muslim itu solat. Faman tarokaha faqad kafaro jiharo. Barang siapa yang meninggalkan solat, ya, dia tinggalkan solat, maka dia telah kafir, yaitu kafir yang terang, kafir yang sejelas-jelasnya, kata Nabi. Tapi jumhur ulama mengatakan kafir yang dimaksud dalam hadis ini la yakhruju minal millah, belum keluar daripada agama Islam, dia masih berstatus agama Islam. Ada juga kafir yang namanya kufur nikmah, seperti dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika kami umumkan kepada seluruh umat manusia, jika kamu pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka nikmat yang ada semakin ditambah. Tapi wala in kafartum, kalau kamu ingkari, kamu kafir, kufur nikmat,
Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini namanya kufur nikmat. Nah, orang yang kufur nikmat itu akidahnya masih Islam, tapi amaliyahnya bukan amaliyah orang yang Islami. Ya, boleh kita katakan ini bukan orang yang beriman. Ya, orang yang berislam tapi bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita malam ini tidak membahas tentang kufur amali dan tidak membahas tentang kufur nikmat itu. Saya lebih stressingnya kepada kafir i'tiqadi, kafir akidah. Ya. Jadi sekali lagi, kedudukan orang non muslim di dalam Islam, apakah mereka punya agama atau tidak punya agama, semuanya diponis sama sebagai kafir akidah, ya, kafir akidah. Berarti mereka di luar agama Islam. Nah, kemudian bagaimana kalaulah mereka itu kafir secara akidah? Bagaimana cara kita bersikap, bermuamalah, bertaamul dengan mereka orang-orang kafir ini? Nah, itu diatur semuanya dalam Islam. Agama kita ini agama yang sumul, agama yang sempurna. Bukan berarti kalau dia kafir lalu kita musuhi, kita menjauh, kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Tidak demikian. Makanya ulama-ulama kita membagi kafir itu kepada beberapa jenis, beberapa macam. Yang pertama, ya, jenis kafir yang pertama ada yang kita kenal dengan namanya kafir harbi. Ya, Bapak Ibu, yang pertama ada jenis kafir namanya kafir harbi. Kafir harbi ini kafir perang. Kafir yang selalu cari gara-gara, kafir yang selalu memerangi umat Islam. Ini namanya kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi ini, orang Islam tidak boleh baik sama mereka. Nah, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu walladzina asyraku. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Apa kata Allah dalam ayat ini? Kamu pasti menjumpai orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada umat Islam, kepada orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Makkah. Nah, ini kafir harbi nih. Orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada umat Islam itu adalah orang Yahudi. Ya, jadi nomor satu itu orang Yahudi. Maka selamanya orang Yahudi itu adalah kafir harbi. Selamanya. Sampai hari kiamat. Ya, tidak ada kata baik, tidak ada kata berdamai dengan orang Yahudi ini. Walaupun segala macam upaya dilakukan untuk berdamai, tidak akan pernah berdamai dengan Yahudi ini. Ya, terutama Yahudi di sini adalah Yahudi yang Zionis. Ya, mereka ini semua digolongkan kepada kafir harbi. Kemudian walladzina asyraku, orang-orang musyrik, ya musyrik Makkah, kafir Quraisy. Dulu itu adalah kafir harbi. Ya kan? Jadi kafir harbi ini adalah kafir tengik, kafir perang, yang tidak pernah ada kata damai kepada mereka. Jadi kita harus tahu yang mana musuh kita. Kemudian yang kedua ada namanya kafir zimmi. Nah, kafir zimmi ini adalah orang-orang non-muslim dari berlatar belakang agama macam-macam itu. Mereka bisa hidup berdampingan dengan umat Islam. Mereka baik, ya, mereka berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam dan mereka bisa hidup berdampingan dengan kita, bisa berdamai dengan kita, tidak mengganggu kita. Maka mereka disebut kafir zimmi. Nah, mengganggu kafir zimmi ini diancam sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Man adza zimmiyan faqad adani wa man adani faqad adallah. Wah, ini luar biasa Islam ini. Agama kita sungguh agama damai, agama kasih sayang, agama rahmatan lil alamin. Bagaimana perlakuan kita kepada orang non muslim ini, yang kafir zimmi ini?
Ya, sampai Nabi katakan, barang siapa yang memerangi, mengganggu kafir zimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam, yang mereka tidak mengganggu kita, maka siapa mengganggu dan memerangi mereka, kata Rasulullah, faqad adani, sungguh mereka telah memerangi aku, kata Nabi. Wa man adani faqad adallah, dan barang siapa yang memerangi aku, sama saja mereka telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi luar biasa, meskipun mereka kafir i'tiqadi, tapi ketika mereka hidup berdampingan dengan kita dan tidak mengganggu kita, dan juga ditegaskan dalam ayat Al-Quran, surat Mumtahanah, surat 60 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-muslim apapun agama mereka, sepanjang mereka tidak memerangi kamu karena agamamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, maka kamu wajib berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Jadi dalilnya jelas. Orang Islam dilarang mengganggu, ya, memerangi orang kafir zimmi ini. Kalau sempat kita perangi mereka, kita ganggu mereka, sama saja kita telah memerangi Rasul. Memerangi Rasul sama dengan memerangi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bagaimana konsep Islam luar biasa. Jadi kalau kita bukan hanya mengklaim-klaim agama rahmatan lil alamin, sampai ada ancaman dari Nabi mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Mengganggu Nabi sama dengan mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa ajaran Islam itu. Jadi bagaimana kita memperlakukan mereka dalam Islam ini luar biasa. Ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, ada lagi namanya kafir muahid. Kafir muahid ini adalah orang-orang non-muslim yang terikat perjanjian damai. Ya, seperti dulu ada namanya Piagam Madinah. Ya. Orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian damai, misalnya katakan dalam suasana perang, terjadi dalam suasana perang, ada perang agama misalnya, ya, itu perang nih. Kemudian orang kafir ini, pemimpin kafir dan para pengikutnya mengatakan kepada umat Islam, ayo kita gencatan senjata. Nah gitu, bikin perjanjian, kita gencatan senjata, kita berhenti perang. Ini namanya muahid, terikat perjanjian damai itu. Maka orang Islam dalam suasana lagi perang, haram hukumnya memulai peperangan lagi. Haram hukumnya. Kenapa? Karena orang kafir ini mengatakan gencatan senjata, maka berhenti, tidak boleh. Sampai kalau kemudian mereka mengawali lagi peperangan itu tidak damai lagi, maka kita umat Islam memposisikan mereka sebagai kafir harbi, sebagai kafir yang diperangi. Nah ini begitu Islam. Jadi dalam suasana perang, ketika mereka menghentikan peperangan itu, apakah jangka pendek ataukah selamanya, mereka minta perdamaian, maka kita umat Islam wajib menghargai dan menghormati, ya, perdamaian itu. Itu namanya kafir muahid. Orang kafir terikat perjanjian damai dengan umat Islam dalam suasana yang terjadi peperangan. Subhanallah. Sampai sejauh itu pandangan Islam itu. Kemudian yang keempat, ada lagi yang namanya kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah orang kafir, orang non-muslim yang meminta perlindungan keamanan dari kaum muslimin maupun dari pemerintah Islam. Contoh begini, misalnya ada orang-orang dari, katakan di negara lain, mereka misalnya non-muslim, katakan mereka perang saudara di antara mereka di negaranya. Kemudian mereka datang mengungsi
mengungsi ke negara Islam, ke negara berpenduduk Muslim mayoritas, di bawah kekuasaan, di bawah pemerintahan Islam. Mereka tidak Muslim, mereka kafir. Tapi ketika mereka datang ke wilayah kaum Muslimin, nah mereka minta perlindungan keamanan, maka umat Islam dan pemimpin Islam wajib memberikan perlindungan keamanan kepada orang itu, tidak boleh diganggu, bahkan bisa dikasih hak-hak mereka untuk hidup di negara di mana umat Islam mayoritas. Kalau dia datang ke tempat kita dalam keadaan kelaparan, kita kasih makan mereka, kita kasih pakaian mereka, kita kasih tempat tinggal mereka, karena mereka datang minta perlindungan keamanan, karena di negerinya mereka dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan yang perang, tapi mereka tidak Muslim, datang ke negara Islam, kita wajib melindungi jiwa mereka, kehormatan mereka, ya, bahkan harta mereka kalau mereka bawa harta. Dan kalau mereka tidak bawa apa-apa, kita wajib memberikan kepada mereka bukan hanya perlindungan keamanan, tapi juga memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi inilah pandangan Islam, supaya kita bisa memposisikan diri bagaimana kita dalam bertaamul, bagaimana kita bermuamalah, ya, dengan mereka orang-orang kafir ini, dengan orang-orang muslim itu. Ya, itu luar biasa ajaran Islam ini, ya, luar biasa. Kan berbeda dengan sikap mereka kepada kita yang tidak ada ajaran-ajaran seperti dalam ajaran Islam ini. Maka sejatinya kita tidak boleh bertindak ekstrim, ya, bertindak ekstrim kepada orang non-Muslim. Contohnya seperti sekarang, nah mereka dilindungi, mereka mau merayakan Natal, kita tidak boleh mengganggu mereka dalam kegiatan Natalnya, tidak boleh, apalagi sampai ngebom rumah ibadah mereka, haram hukumnya. Nah, karena mereka punya hak di suatu negara mendapatkan perlindungan itu, termasuk perlindungan keyakinan dia. Karena soal agama ini lakum dinukum waliyadin, ya gitu. Tapi kita pun tidak boleh ikut-ikutan, tidak perlu mengucapkan selamat-selamat kepada mereka. Tapi kita sebagai umat Islam pandai memposisikan orang non-muslim ini sebagai orang kafir tadi. Dia kafir apa? Kafir jenis apa dia? Kafir jenis zimmi kah? Kafir jenis muahid kah? Jenis musta'man kah? Jenis harbi kah? Kita bisa memposisikan mereka ini, ya, sehingga dengan mudah kita di dalam bermuamalah dengan mereka. Jadi kita tidak ada halangan kita berbisnis, berdagang, ya, dalam urusan apa saja kita tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bermuamalah mereka dengan mereka ketika kita sudah tahu kedudukannya dalam Islam. Oh, mereka ini masuk golongan kafir zimmi, ya, kafir zimmi yang dilindungi hak-hak mereka, yang tidak boleh kita ganggu mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah pengantar ceramah kita di malam hari ini. Kita perbanyak nanti kita diskusi dan tanya jawab. Paling tidak kita tergambar, oh ternyata Islam memandang orang non-muslim itu semuanya kafir, tetapi kafirnya bukan kafir harus diperangi. Ada saatnya siapa yang harus kita perangi, siapa yang harus kita lindungi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya pada momentum sekarang ini kita bisa membedakan jenis-jenis kafir tadi. Saya ulangi, ada 4 jenis kafir. Ya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir muahid, dan ada kafir musta'man. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara dengan penjelasan ini kita bisa mengetahui kedudukan orang ini tadi sebagai apa di dalam pandangan agama Islam. Demikian saya kembalikan dulu kepada moderator. Sudah 3/4 jam, sudah hampir 45 menit saya menyampaikan tausiah ini. Supaya ada waktu kita bertanya jawab, saya kembalikan dulu kepada moderator. Dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن